ngobrol asik bareng Cika Jessica. Nah di episode kali ini bintang tamu gue tuh sangat spesial. Dia seorang artis iya, seorang ibu iya, terus yang pastinya dia seorang mantan girl band. Langsung aja tanpa lama-lama kita panggil, ini dia Cherly Juno. Hai Pers! Wow. Bikin lu tadi kayak mau nambahin dia selain artis, ibu, tukang bangunan, Semuanya Cherly ya. Cherly apa kabar? Kabarnya istimewa. Istimewa, itu yel-yel dari Cherry Bell ya. Cherly, sekarang sibuknya apa aja sih Cher? Kebetulan gak ada kesibukan ya, salah ya. Semenjak menikah, sekarang kesibukannya tuh lebih memang fokus utama tuh udah pasti keluarga, Cik. Kita di zaman digital sekarang ini ya, kalaupun nge-host gitu, kita nge-hostnya tuh di acara-acara yang live-nya juga secara digital. Gitu. Online terus gitu ya? Online, yes. Terus sekarang tuh Cherly semenjak udah keluar dari Cherry Bell, sibuknya tuh lebih enak solo karir atau gimana sih? Oh, kalau ditanya soal duitnya enakan solo karir. Udah lama berarti ya pengen bikin single sendiri? Enggak sih, tapi maksudnya kalau misalnya lu tanya lebih enak bareng-bareng sama anak-anak Cherry Bell atau gue sendiri sebenarnya enakan bareng-bareng sama anak-anak Cherry Bell. Tetap. Karena apa ya, ketika lu capek, lu nggak sendiri gitu loh. Tapi ada teman-teman yang lain yang kayak sama-sama capek, tapi ada yang saling support gitu loh. Sebenarnya gue agak minder sih, karena apa? Cherly ini lu seorang host terkenal gitu ya kan, dimana-mana di dahsyat MC banget saya. Gue pengen tahu dong, kira-kira Hypers juga pengen tahu kehidupan setelah Cherry Bell bubar itu lebih banyak apa sih, kayak mungkin main sinetron kah ataukah nyanyi? Kan gue lihat juga tuh story lu kayak perform di acara gereja gitu ya. Gue tuh setelah keluar dari Cherry Bell, ternyata padahal tuh gue tuh dari awal tuh passionnya dari kecil gitu ya. Gue tuh pengen banget punya solo karir sebagai penyanyi. Nah, tapi ternyata rezeki gue waktu setelah keluar dari Cherry Bell malah jadi host gitu. Mungkin beberapa teman-teman dari stasiun televisi melihat bakat talent yang tersembunyi dari diri gue. Sempet apa aja sih yang kemarin tuh yang? Ya gue sempat jadi host inbox selama setahun, di Dahsyat juga setahun. Terus gue juga punya beberapa program yang tayang di Trans TV gitu. Semenjak nikah gue memilih untuk stop. Semua Cherry Bell ya udah pada married ya pastinya. Hampir semua, tinggal Gigi sih yang belum. Jadi kalau Hypers ada yang masih single boleh kali ya. Oke Cher, momen apa sih kira-kira yang paling lu kangenin setelah lu out dari Cherry Bell itu sih? Momen berantemnya pasti ya. Dulu tinggal bareng kan ya? Dulu tinggal bareng. Gue inget banget kan, gue bukan sempet deket sih, emang deket sama Rin ya kan. Gue tuh jemput si Rin kayak dulu di asrama ya, apa sih namanya ya Base gitu. camp coy. Base camp coy ya. Pikir asrama putri. Cherry Bell itu ada mobil yang kayak bus itu yang sempat kemalingan bukan sih? Sedih banget ya, udah asrama sekarang bus gitu, kayak terminal ya Cherry. Terus kayak momen ini sih, momen ngelihat lapangan full of people gitu loh, kayak ngelihat semut. Maksudnya manusianya tuh rame banget. Perform yang di banyak orang gitu ya. Tapi sekarang tuh masih banyak gak sih kayak ada girl band gitu, apa masih hits gak sih? Kalau menurut gue di era sekarang ini yang boy band girl band di Indonesia belum ada yang bisa ngalahin Smash dan Cherry Bell ya. Oh, wow, jadi menurut Anda Cherry Bell tuh nomor 1 ya? Yes, of course. Kalau cowoknya itu Punya teman deket di Seven Icons ya? kalau Seven Icons lagunya gimana ya? Enggak kuat. Cherry Bell hitsnya dengan lagu Semua lagu Cherry Bell hits. Coba kita putarin. Gue yakin semua Hypers tahu semua lagu Cherry Bell. Cher, mau nanya, siapa sih personil Cherry Bell yang paling deket sama lu? Semuanya anak deket Cherry Bell. Lu lihat kan semua anak Cherry Bell deket sama gue. Tapi salah satu pasti ada dong, salah satu yang deket banget, yang intens kontek-kontekan. Semuanya kontek-kontekan. Bener-bener gue tuh kayak rajin banget catch up sama masing-masing personil. Gue tanyain apa kabar, anak lo gimana, aman gak, bla bla bla. Sampai sekarang masih kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang deket banget dulu, yang sering banget ikut gue, nginep gue, even gue udah kawin juga dia masih nginep di kamar pernikahan gue, itu ada Steffi. Oh tapi dia baru married kemarin di Bali ya? Udah nikah. Oke, terus siapa personil Cherry Bell yang gak terlalu deket gitu? Personil Cherry Bell yang nggak terlalu ya nggak. Wenda Devi. Oh itu udah keluar guys, BTW ya. Kalau sama Nisa masih? Masih kontek-kontekan gitu.
Lalu pengen nanya lagi nih, di selama pandemi gini kan ya, di mana-mana susah cari duit gitu ya. Kalau Charlie sendiri tuh gimana sih cara? Di mana ada Charlie, di situ pasti ada cuan. Gue nggak akan bisa diem soalnya. Gue pasti mencari cara bagaimana caranya menghasilkan uang. Gitu. Salah satunya, walaupun gue sebagai yang lu bilang tadi sebagai artis gitu, tapi nggak gitu banyak orang yang tahu kalau gue tuh juga as a mompreneur sih. Jadi kayak pas gue lahiran punya anak, gue tuh punya satu brand yang namanya Jus Hauce. Oh, Jus Hauce, guys. Iya. Found out ternyata itu booming gitu. Apalagi pas lagi pandemi gini di ganyang-ganyangan tuh kalau misalnya lemon, madu itu bagus banget buat kesehatan kan. Oh, nah, iya, jus gue makin booming lagi di saat pandemi. Selain Jus Hauce, terus masih ada job-job yang lainnya ya? Iya, kebetulan ya kan kita tahu ya di era digital sekarang ini bukan selebgram kali ya, tapi memang sebagai content creator yang membantu menjadi brand representatif atas sebuah brand gitu yang gue harus posting di sosial media gue. Gitu. Cerita dong sedikit dong, Cer, tentang Anak gue yang lucu kita banget. Seru banget itu. Oh, nggak usah ya, tit gitu ya. Itu lucu banget, umur berapa ya by the way? Umur 2 tahun. 2,5 sih, 2,5. Dan ngomong-ngomong bentar lagi Charlie bakal segera coming soon baby number 2. Yes, amin doain aja. Oh, udah berapa bulan, Cer? Udah sekarang itu, mohon maaf, 9 weeks itu berapa bulan? 2 bulan lah ya. Rencana tuh pengen punya anak berapa sih? Kalau gue bisa milih, gue punya anak tuh kayak pengen 11 kayaknya. Serius? Biar rame gitu. Karena kan lo tau gue suka keramaian. By the way, papanya ini, Iya. suaminya ini Iya. gaul banget. Kita Papa sama-sama Gemini. Ada nggak sih, Chan, tips-tips untuk kayak di masa-masa pandemi gini gimana sih untuk bisa lebih menghasilkan uang gitu? Banyak saving banget. money? Banyak banget. Yang pertama, lo jangan pernah menutup diri gitu loh. Setiap ada kesempatan yang diberikan, karena gue yakin Tuhan itu pasti kasih lo kesempatan gitu loh. Tapi tergantung lo aja yang diberikan hikmat gitu pada diri lo dan kebijaksanaan dalam diri lo untuk memilih apakah lo akan melakukan itu atau enggak. Lu start karir itu dari awal tuh emang tertarik di dunia entertain atau gimana sih? Entertainment, karena dunia Entertainment. hiburan, bukan dunia hibur. Entertainment itu gue udah, apa ya, gue tuh terjun di dunia entertainment tuh bener-bener pas masuk Cherry Bell sih. Dari umur Dari umur 13-an ya? 19 tahun, coy! 19 tahun. Tapi basicnya lu ikut audisi, boleh dong cerita dikit dong, Hypers kan ya. Ini kan bocoran, ini spesial cuma di Hype. Awal mula karir yang lu tuh masuk, itu audisi, sampai lu ketuanya kan? Itu tuh gimana sih, Cak? Gue tuh sempat hampir loh, kalau bukan karena suami gue yang sekarang kayak nge-push gue untuk kayak udah ikut aja gitu. Gue tuh males gitu loh ikut-ikutan Itu udah sama Arthur ya? audisi. Udah, gue pacaran sama Arthur udah 12 tahun. Gila. Dia yang support gue. Kebetulan gue tuh kuliah di Cikarang. Jauh dong kalau misalnya gue harus audisi di Kelapa Gading. Terus Arthur bilang, gak apa gue temenin deh gitu. Soalnya ini tuh dapat broadcast message-nya itu dari temennya Arthur. Oh, oke. Terus ya udah dong, akhirnya gue coba ikutan. Gue datang ke Kelapa Gading. Pas gue lagi audisi, gue tuh heran gitu. Waduh, kenapa semua pas gue lagi isi buku tamu tuh ya, nama nggak tahu ya ini pada anak-anak Kelapa Gading yang pada ikut-ikutan gitu kan. Soft Tahu dong spot ya, gitu, Gading. wanita-wanita Kelapa Gading lu tahu dong ya. Nah gue tuh kan anak kuliah, gue kebetulan tuh gue dari daerah, gue dari Pekanbaru kan. Lagi baru. Oh, bukan Pontianak, gue ingetnya Bukan coy, Pontianak. gue anak Sumatera. Terus kebetulan pas gue isi buku tamu itu gue tuh kayak Tuhan tuh kayak mencobai gue gitu. Kayak nanya sama gue mau jujur apa enggak. Soalnya pas gue lagi isi buku tamu semuanya pas ditulis gitu kan berat badan ya normal lah ya. Waktu itu kayak masih 44 kilo gitu. Semuanya tuh rata-rata segituan gitu. Tapi pas tinggi gue lihat tingginya pada 169, 170, 165 gitu minimal. Oh pada pemain basket nih gue bilang gitu kan. Terus gue bilang astaga Tuhan gue harus tulis apa ya. Masa kalau gue tulis tinggi gue 158 kan, tapi nggak ada yang tingginya tuh 100, dimulai dari 150-an, gue 150-an. Gue bilang kayak, apa gue tulis 160 ya minimal lah gitu. Udah lah nggak apa-apa gue tulis aja 158. Lu tahu apa? Pas gue lagi audisi, yang di audisi di Cherry Bell itu nggak cuman nyanyi dan nari. Kalau nyanyi dan nari tentu gue jagonya. Tapi ternyata
ada salah satu jurinya itu, dia kayak bawa meteran. Lu aneh gak sih lu datang audisi? Aneh ada banget bawa ya meteran? digituin ya. Iya, jadi kayak ternyata gue tuh baru tahu kalau sebelum-sebelumnya gue, tapi dikasih tahu nggak boleh dikasih tahu untuk finalis berikutnya ya. Iya. Itu diukur tingginya. Nah katanya gue itu yang satu-satunya yang nulis tingginya sesuai dengan tinggi badan gue. Jadi lu nggak bohong. Gue nggak bohong. Yang lain pada bohong dong. Yang lain ternyata pada bohong. Jadi yang lain tuh benar, mereka tuh pakai heels. Jadi heelsnya dihitung gitu. sama mereka. Ih, aneh banget coy. Gimana sih pembohongan publik guys, Terus nggak gue boleh. kayak akhirnya udah dong 2 hari kemudian gue dikabarin gitu kan. Gue personil pertama yang terpilih Lu yang pertama dari sekian banyak. Dari sekian banyak gue yang terpilih, habis itu baru ada Rin ya kan. Terus gue bilang, Dedi jangan-jangan gue terpilih karena tinggi badan gue ya. Terus akhirnya masuklah yang berikutnya dan lain-lainnya. Terus setiap kali audisi berikutnya gue tuh selalu ikut hadir dan gue ikutan jadi juri. Gitu gue juga bingung kan, kok gue dilibatin ya, padahal gue tuh nggak kenal sama sekali loh sama ownernya gitu. Akhirnya waktu ada kayak pemilihan, ayo dong kita kayaknya kalau lihat dari, maksudnya kita kalau ngikutin inspirasi dari Korea, itu pasti ada leadernya. Jadi dibikinlah kan, coba kita cari leadernya. Terus bikinlah Isi kertas tuh. gitu kan. Terus kita tuh waktu itu masih ada 20 orang, belum 9. Semuanya nulis gitu kan di kertas gitu. Terus habis itu pas dikasih lihat semua kertasnya ternyata semuanya milik gua gitu. Ya udah. Emang Mungkin udah itu berpotensi ya. bukan potensi sih. Mungkin karena menurut gua mereka tuh dari yang tadinya nggak saling kenal mungkin akhirnya join, bisa akhirnya blend in one another gitu. Mungkin karena barengan sama gua kenalin gitu loh. Pengen nanya juga, nah kan lu udah married ya, udah married tuh udah 3 tahun ya, 4 tahun, 3 tahun ya. Pengen tahu dong bedanya Cherly sebelum nikah dan sesudah nikah. Yang sedikit membedakan gua dari sebelum menikah sama menikah adalah gua prioritasnya sekarang udah bukan diri gua lagi. Jadi kan biasa tuh apa-apa tuh gue mikirin diri sendiri ya kan, Leo ya kan. Iya. Terus kalau sekarang tuh gue lebih mikirin nomor 1 tuh tetap anak gue, laki gue. Jadi kayak mau ambil job, gue pasti lihat dulu nih kalau ternyata laki gue lagi free, anak gue juga lagi aman gitu. Udah mendingan gue untuk hari keluarga. Dan anaknya Cherly sumpah lucu banget mukanya lebih ke Daddy apa ke Mami sih? Mukanya lebih ke Dan Daddy. lucu banget ya, lu tau gak tiap kali gue liat instastorynya Cherly ya, anaknya itu lebih dekat ke bokapnya. Bahkan tuh lebih suka ngomong apa pak bapak, ya jarang mau disuruh ngomong mama, nggak mau ya. Itu kenapa sih Cher? Dulu sih. Dulu. Soalnya memang apa ya? Diurusin bapaknya mulu kali. Enggak, dia tuh deket banget sama bapaknya karena kalau sama kalau sama gue tuh terlahir dari keluarga yang apa ya, keras gitu. Terus kayak yang apa-apa kalau dia salah pasti gue ada kayak punishment gitu loh. Tapi nggak pakai alat ya, tapi lebih kayak nadanya lebih tinggi gitu. Kalau si Tapi bapak? kalau bapak nggak sama sekali karena dia dari keluarga yang full of love banget gitu loh. Gemini ya? Iya, Gemini. iya, lo sama. Leo sama Gemini pengen tahu sedikit tentang zodiak dong. Soalnya terbukti kan, gue sama laki gue match, gue sama lu juga. Berarti besok-besok gue harus carinya Leo. Mohon maaf ini cari match-match ini take me out apa gimana? Oh dia juga ini loh, juri ya? Iya, iya. Lu juri apa? Apa sih? Juri. Oke, sekarang udah balik ke segmen 3, langsung aja kita ke quick question. Oh, Gue iya. mau kasih lu pertanyaan, tapi lu harus jawab dan juga kasih jelaskan gitu, kenapa. Oh gitu. Yang pertama langsung aja, Arthur atau Ryu? Dua-duanya. Nggak bisa dong, kan harus satu. Arthur. Kenapa? Karena kalau nggak ada Arthur nggak bisa jadi Ryu. Bener juga sih. Karena menurut gue one day di saat kita tua nanti yang akan menemani kita di masa-masa tua kita ya pasangan kita. Tapi Ryu juga sangat, Iya, Ryu juga sangat berarti pastinya. gila soulmate banget ya, gila kalian bisa awet banget loh. Karena menurut 13 gua, tahun. ini menurut gua sih ya, gua nggak tahu sama teman-teman hypeers lainnya. Kalau gua lebih setuju sama lu mending kenal pasangan lu dulu selama mungkin. Terus once you akhirnya realize lu cocok gitu, lu bisa lu bisa handle semua kekurangannya dia, then you got marriage gitu. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Oke, yang kedua, makanan Padang alias Pak Ciman atau makanan hotpot? Makanan Ciman is life. Ciman is life. Tiap hari guys, apa? Gue Ciman. udah kayak brand ambassadornya Pak Ciman. Lu kenal kali jangan-jangan sama si Ciman? Enggak. Enggak ya? Enggak kenal. Pilih
girl band atau bersolo karir? Kalau sekarang ya I have to choose solo karir lah. Kalau misalnya disuruh pada banyak yang bilang kan kayak comeback dong, comeback gitu. Menurut gue kayak kalau kita comeback as girl band lagi dengan kehidupan kita yang sekarang, maksudnya kayak itu kita udah punya anak. Tapi menurut gue nggak realistis gitu loh. Kita harus ninggalin anak kita. Pertanyaan keempat, Pasti viewersnya rame deh. tuh insight-nya kencang. Soalnya kita gila-gila insight tuh di sana. Iya. Jakarta atau Pekanbaru? Jakarta atau Pekanbaru? Pekanbaru sih gue. Kenapa Pekanbaru? Apa Kalau ya? gitu kenapa lu ke Jakarta kalau enakan di Pekanbaru? Enggak, gue tuh bahkan sempat berpikiran bahwa kayak yang nanti kayak one day pas kita tua sih pengennya ke Bali sih ya, tinggalnya di Bali. Tapi maksudnya kalaupun emang harus tinggal, gue kayak prefer di hometown gue dulu gitu loh. Yang terakhir, muasin atau dipuasin? Dipuasin! Gila-gila puas, Iya Cer. kan? Cherly, thank you so much. Oh, udah, Cer. Nanti, Cer, ya episode ke lain-lainnya kita kan karena durasi di sini ya kan. Gue doain semoga hype as the name itself gitu, beneran hype gitu. Karena gue yakin banget di era sekarang ini ketika bosnya mempekerjakan anak-anak yang kreatif gitu, gue juga yakin hasilnya atau responsnya pasti juga akan se-kreatif dan se-hype itu. Sukses terus buat hype! Nyanyi dikit dong, boleh dong, boleh, dikit. Suara Cherry tuh paling bagus tau gak sih? Masa? Dikit ya, mau request gak? Lip singin ya. Oh, ini aja kali ya, Love Is You ya. Oke. Baby, I love you, love you, love you so much. And I miss you when you're gone. Cause baby, I need you, need you, need you so much. Since I found that love is high. Yeay. Oke, thank you so much, Hypers. Thank you so much, Chika Jessica. Sawadikap. Sawadikap. Balik lagi nanti ke episode-episode selanjutnya, pastinya dengan bintang tamu yang lebih hype. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa balik lagi di Berisik, ngobrol asik bareng Chika Jessica.